Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas materi tentang developing the message strategy atau strategi mengembangkan pesan. Kemudian kelompok 6 sendiri beranggotakan saya, Deva Marsyanda, kemudian teman saya Fitri Faradila, Syafira Ramaningrum, dan Fakih Barelvi. Baik, kita mulai saja. Dalam mengembangkan strategi pesan, terdapat beberapa aspek yang dibahas. Yang pertama, proses komunikasi. Beberapa pendekatan komunikasi yang berbeda digunakan dalam hubungan masyarakat dan bidang terkait. Terdapat 3 model khusus yang patut mendapat perhatian, yaitu informasi, persuasi, dan dialog. 3 model ini sejalan dengan model klasik hubungan masyarakat yang digariskan oleh James Grunig dan Todd Hahn. Model komunikasi informasi berperan sebagai agen pers dan informasi publik. Kemudian model persuasi bersifat asimetris dengan fokus pada advokasi dan upaya untuk memengaruhi. Sementara itu, model komunikasi dialog adalah pendekatan simetris yang berakar pada hubungan. Baik, kita bahas satu persatu. Model yang pertama itu informasi atau arus komunikasi. Model informasi komunikasi berfokus pada isi dan saluran komunikasi. Ini melibatkan pesan yang dikirim oleh sumber ke penerima dengan ide-ide yang dikodekan dan ditafsirkan dari orang ke orang atau melalui beberapa koneksi teknis. Kemudian model yang kedua yaitu persuasi, upaya untuk mengaruhi proses komunikasi lainnya. Model persuasi secara sadar mencoba mempengaruhi orang menggunakan cara-cara etis yang meningkatkan masyarakat demokratis. Persuasi adalah bagian inheren dari interaksi sosial atau sesuatu yang dilakukan orang dimanapun. Persuasi sangat terkait dengan advokasi, pendekatan asimetris untuk komunikasi strategis. Praktek persuasi tersebar luas dan populer dalam pemasaran misalnya. Sebagian besar perusahaan berusaha meyakinkan calon konsumen untuk membeli produk atau jasa perusahaan. Dalam hubungan masyarakat, organisasi mencoba meyakinkan publik untuk setuju dengan sebuah konsep, mendukung kandidat tersebut atau mengikuti prosedur tersebut. Kemudian model yang ketiga yaitu dialog. Model dialog melibatkan interaksi yang sangat disadari dari dua pihak dalam komunikasi. Ini melibatkan upaya yang tulus dan kompeten untuk saling memahami, sejajar dengan model hubungan masyarakat yang simetris. Dialog adalah jenis komunikasi yang dijelaskan oleh filsuf eksistensialis yaitu Martin Buber pada tahun 1947. Inilah yang disebut Evelyn Schreiber sebagai komunikasi yang menguatkan, yang berusaha menyembuhkan dan memperkuat hubungan. Dialog melibatkan 4 tujuan yang berguna untuk hubungan masyarakat, antara lain yang pertama, memelihara pertukaran informasi antara individu atau kelompok. Kemudian yang kedua, membantu mitra komunikasi membuat keputusan yang bertanggung jawab dan dapat diterima bersama. Kemudian yang ketiga, menghidupkan kembali vitalitas suatu hubungan. Yang keempat, memperdalam hubungan yang terus mempersatukan mitra komunikasi semakin erat. Dialog juga menghasilkan 2 praktik manajemen. Yang pertama, membangun konsensus, yaitu proses mengidentifikasi dan kemudian mencegah atau mengatasi hambatan antara orang atau organisasi. Kemudian yang kedua, penyelesaian konflik, yakni melibatkan perdamaian dan pemulihan harmoni, seringkali dengan komunikasi sebagai alat utama. Kemudian masuk pembahasan selanjutnya yaitu tradisi retorika. Menurut Lil Jon dan kawan-kawan, pada tahun 2011 yang menjadi inti tradisi retorika adalah 5 hukum retorika atau The 5 Canons of Rhetoric, yaitu invention atau penemuan, yaitu mengacu pada penggalian atau penemuan ide atau gagasan serta penelitian khalayak yang berguna mengetahui metode persuasi yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, arrangement atau penyusunan,
yaitu mengacu pada pengorganisasian ide atau gagasan yang menjadi pesan. Kemudian yang ketiga, style atau gaya, mengacu pada pemilihan kata-kata atau bahasa yang tepat. Kemudian yang keempat ada delivery atau penyampaian, yaitu mengacu pada penyampaian pesan secara lisan oleh retor atau pembicara. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, memory atau pengingatan, mengacu pada kemampuan retor atau pembicara untuk mengingat apa yang akan disampaikan kepada khalayak. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu etos atau memilih sumber pesan. Etos adalah efektivitas komunikasi berdasarkan karakter pembicara dan kesamaan yang dimiliki oleh pembicara dan audiens. Penelitian bertahun-tahun oleh para ilmuwan sosial telah menghasilkan gambaran tentang sumber pesan yang efektif, atau yang sering disebut dengan 3C. C yang pertama credibility atau kredibilitas, kemudian C yang kedua itu karisma, C yang ketiga itu control atau kontrol. Baik, C yang pertama kredibilitas. Kredibilitas itu merupakan kekuatan untuk menginspirasi keyakinan. Dalam kredibilitas ini terdapat 4 aspek yang terkandung. Yang pertama ada keahlian, yang kedua status, yang ketiga kompetensi, kemudian yang keempat kejujuran. Kemudian si yang kedua yaitu karisma atau kekuatan pesona pribadi. Daya tarik magnetis atau pesona pribadi yang dinikmati oleh beberapa sumber pesan kepada audiens disebut karisma. Karisma memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu keakraban, kesukaan, kesamaan, dan daya tarik. Kemudian si yang ketiga itu kontrol, kemampuan pembicara mengontrol pesan-pesan yang akan dibacakan kepada audiens. Organizational spokespeople atau juru bicara organisasi. Unsur kredibilitas, karisma, dan kontrol dapat dimaksimalkan sebagai bagian dari strategi perencanaan, misalnya dengan memilih juru bicara yang tepat yang mungkin menarik bagi publik organisasi. Yang kedua ada celebrity spokesperson atau juru bicara selebriti. Selebriti sering digunakan menjadi juru bicara karena mereka menarik publik. Dukungan selebriti tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam uang atau suara, tetapi bisa menarik perhatian media dan minat publik. Ini juga mendorong audiens untuk membaca atau melihat situs web dan bersurat yang mungkin mereka abaikan. Selebriti sangat diminati menjadi juru bicara dalam hal amal atau tujuan amal. Contohnya seperti aktor Nicole Kidman, Vivica A. Fox, dan Reese Witherspoon mempromosikan kesadaran kanker payudara. Lalu ada penyanyi country Toby Keith menciptakan perhatian untuk kanker masa kanak-kanak. Lalu ada Jimmy Smith untuk kanker usus besar, dan Kirstie Alley, Tom Cruise, dan Isaac Hayes telah mensuarakan anti narkoba. Dan masih banyak selebriti-selebriti lain yang menjadi juru bicara dalam hal amal. Public relation dan marketing people atau hubungan masyarakat dan orang pemasaran. Umumnya mereka memilih selebriti menjadi juru bicara karena mereka menarik minat publik. Bukan sebuah kebetulan. Contohnya Harley Hayward yang menjadi juru bicara Porsche. Sekitar 90% pelanggan Porsche adalah laki-laki, dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka adalah penggemar balap. Hayward salah satu pembalap mobil terbaik di dunia dan pemenang ganda dari balapan Le Mans, Sebring, dan Daytona. Ethics and Celebrity Endorsement. Etika dan dukungan selebriti. Ada pertimbangan etis untuk organisasi non-profit atas penggunaan dukungan selebriti. Beberapa badan amal tidak mampu membayar label harga yang ditawarkan selebriti kepada mereka. Mereka tentunya tidak cuma-cuma meluangkan waktu mereka. Untuk beberapa badan amal, ketenaran tidak sebanding dengan harganya. Namun, Asosiasi Diabetes Amerika misalnya memilih untuk tidak membelanjakan uang mereka untuk juru bicara selebriti. Ada juga yang mengatakan tidak tertarik untuk mendesain kampanyenya agar sesuai dengan kebutuhan publisitas selebriti dan agen mereka. Sumber industri melaporkan bahwa
Selebriti umumnya menerima honor setinggi $100.000. Namun tidak semua selebriti dibayar. Contohnya dalam web md.com, Yayasan Parkinson dan Asosiasi Alzheimer misalnya menunjukkan bahwa selebriti mereka menyumbangkan waktu mereka dan bahkan mengambil biaya perjalanan mereka sendiri. Company spokespeople atau juru bicara perusahaan. Dalam mengidentifikasi juru bicara perusahaan, jangan membatasi diri Anda pada satu individu. Jika lebih dari satu, akan lebih baik melayani kebutuhan komunikasi Anda dengan berbagai publik. Seorganisasi harus berbicara dengan satu suara, tetapi komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan 2 atau lebih pembicara yang menyajikan pesan yang terkoordinasi dan saling melengkapi. Yang penting masalahnya adalah untuk memastikan bahwa satu pesan yang konsisten disajikan atas nama Anda dan organisasi Anda. Juga pikirkan baik-baik tentang siapa dari organisasi Anda atau dari perusahaan Anda yang mungkin terpilih sebagai juru bicara untuk masalah tertentu. Beberapa perusahaan menggunakan pendekatan CEO sebagai juru bicara yang telah bekerja dengan baik dengan pendiri perusahaan. Namun, pendekatan CEO sebagai juru bicara juga tidak semuanya baik dalam kasus tertentu. Berikut adalah 3 alasan bagus untuk tidak menggunakan CEO sebagai juru bicara organisasi. Yang pertama, tidak ingin terlalu mengekspos bos dan menjaga beliau untuk masalah besar, karena CEO umumnya dekat dengan bos atau pendiri perusahaan. Yang kedua, CEO mungkin tidak mengetahui tingkat detail yang diperlukan untuk konferensi pers atau wawancara. Mungkin seorang perencana proyek, manajer departemen, atau orang lain yang terlibat langsung akan lebih berpengetahuan dan kredibel. Yang ketiga, CEO mungkin tidak memiliki kepribadian untuk dipamerkan di depan umum atau terutama di depan kamera. Spokespeople and ethics atau etika dan juru bicara. Selebriti atau tidak, pembicara harus berusaha untuk mengidentifikasi dengan audiens mereka. Salah satu caranya adalah dengan menekankan latar belakang yang sama, terutama ketika kesamaan tersebut mungkin tidak jelas kepada penonton. Misalnya seorang profesor universitas sebelum sekelompok mahasiswa baru masuk mungkin mengingat bulan-bulan pertamanya di perguruan tinggi, atau seorang politisi kaya dapat menjelaskan kepada sekelompok orang dalam kota penduduk tentang pengalamannya tumbuh di pedesaan dan di tengah kemiskinan, meskipun dari berbagai pedesaan. Selanjutnya, berhati-hatilah dengan kata-kata yang tidak biasa yang mungkin disalahpahami orang. Seorang pembantu wali kota Washington DC dipecat kemudian dipekerjakan kembali karena dia menggunakan istilah kikir, artinya pelit. Seorang pendengar salah mengira referensi untuk cercaan rasial, dan Universitas Wisconsin membunuh atau menggagalkan kode pidato yang diusulkan setelah seorang mahasiswa memicu kontroversi kampus karena dia tersinggung ketika seorang profesor menggunakan istilah yang sama di kelas sastra. Dalam kedua situasi, istilah kikir digunakan dengan benar, tetapi dari perspektif hubungan masyarakat, yang terbaik adalah menghindari bahasa yang mungkin tidak dipahami dengan baik, terutama jika bukan bagian dari bahasa yang dibagikan pengalaman pembicara dan audiens. Lagi pula, tidak semua orang tahu cara bicara orang lain, dan tidak semua orang tahu gaya bicara dan adat masing-masing audiens. Logos appealing to reason, menarik untuk alasan. Setelah memilih juru bicara untuk kampanye atau proyek, perencanaan strategi selanjutnya berfokus pada isi pesan, apa yang akan dikatakan, dan bagaimana pesan akan dibingkai. Apakah Anda akan menarik kecerdasan atau emosi, atau keduanya? Fakta dan argumen apa yang akan Anda tawarkan? Contoh apa yang mungkin Anda sarankan? Mari kita pertimbangkan pesan berdasarkan logika, kemudian pesan tentang emosi. Efektivitas komunikasi berdasarkan daya tarik rasional, pesan diketahui Yunani kuno sebagai logos. Upaya sadar untuk membujuk dengan menggunakan logo, logika, dan alasan adalah tempat yang jelas untuk mulai merencanakan pesan strategis Anda. Saring
saring pesan Anda dan tahan godaan untuk membombardir audiens dengan setiap informasi yang tersedia. Memperjelas dan menyederhanakan informasi. Lalu berikut adalah ringkasannya, rekomendasi dan kesimpulan dari banyak studi penelitian yang berbeda menjadi efektif komunikasi dan persuasi. Ide utama dalam pidato, editorial, iklan, program televisi, atau lainnya, kendaraan komunikasi disebut proposisi, juga dikenal sebagai klaim. Hanya satu proposisi harus disajikan pada satu waktu. Lebih dari satu dapat membingungkan penonton dan mengurangi dampaknya dari pesan. Ada 4 jenis proposisi. Yang pertama faktual, yang kedua dugaan, yang ketiga nilai, yang keempat kebijaksanaan. Statistik. Statistik atau penggunaan statistik dapat memberikan fakta yang jelas dan sulit dibantah untuk menghasilkan yang terbaik dalam kasus. Misalnya, mudah untuk memperdebatkan keunggulan mobil tertentu. Dengan statistik berurusan dengan keamanan, biaya, dan data lain yang mudah dipahami. Tapi hati-hati, karena statistik dapat disalahartikan dan dimanipulasi, dan banyak orang telah belajar melalui pengalaman pribadi. Mengalami bahwa statistik komparatif tidak selalu rapi dan bersih seperti yang terlihat. Lebih lanjut tentang ini, selanjutnya ada testimoni dan endorsement. Komentar oleh saksi atau orang yang telah menggunakan produk atau layanan organisasi disebut testimoni. Komentar oleh orang-orang yang mendukung ide yang didukung organisasi disebut endorse. Dengan definisi ini, testimonial adalah jenis dukungan. Baik testimonial maupun jenis dukungan lainnya dapat memberikan bukti verbal yang efektif. Testimonial dapat berupa surat atau pernyataan dukungan lainnya dari pelanggan yang puas atau karyawan yang terlibat. Demikian pula, dukungan dan rekomendasi dari selebriti bisa persuasif atau mengajak. Apalagi jika selebriti tersebut diketahui pernah menggunakan produk tersebut, seperti Michael Jordan dan Gatorade. Berpartisipasi dalam layanan atau program. Kirstie Alley untuk program penurunan berat badan Jenny Craig, atau mendukung gagasan yang disajikan. Bukti pendukung visual, presentasi visual yang kuat dapat meningkatkan efektivitas teknik penulisan. Pathos appealing to sentiment. Manusia bukan sekedar mesin berpikir. Kita lihat di Mr. Spock dari Star Trek yang asli. Contoh serial TV tentang tanggapan yang tidak pantas yang begitu logis. Mereka tidak masuk akal. Sebagai manusia, kita sangat bergantung pada perasaan kita dan komunikator yang efektif mempertimbangkan hal ini. Bagian penting dari strategi hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran adalah untuk menghubungkan pesan menjadi daya tarik emosional, baik positif maupun negatif. Positive emotional appeals. Banyak daya tarik persuasif berusaha untuk menghasilkan tanggapan berdasarkan berbagai emosi positif. Berikut adalah pandangan singkat tentang daya tarik positif terhadap cinta, kebajikan, humor, dan seks. Love appeal, yaitu daya tarik cinta dan dapat menampilkan berbagai pendekatan, kepedihan pahit, kebersamaan keluarga, nostalgia, kasihan, kasih sayang, kepekaan, simpati, atau salah satu dari banyak sisi cinta lainnya. Kedua, virtue appeal, yaitu daya tarik yang didasarkan pada sesuatu yang baik. Daya tarik kebajikan dapat mengakibatkan salah satu dari berbagai nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat atau individu. Ketiga, humor appeal, yaitu daya tarik humor bisa menjadi kuat karena komedi dan hiburan adalah naluri manusia yang kuat. Humor berguna dalam memperkuat sikap dan perilaku yang ada, tapi umumnya tidak terlalu efektif dalam mengubahnya. Keempat, sex appeal, yaitu daya tarik seks dapat berkisar dari ketelanjangan hingga makna ganda hingga kejutan langsung. Seksual ini pesan bisa efektif dalam menarik perhatian meskipun demografi audiens mempengaruhi bagaimana perhatian itu diterima. Sekarang ada negatif emotional appeals. Beberapa pesan meminta tanggapan berdasarkan emosi negatif. Rasa takut dan rasa bersalah adalah yang paling utama dan umum. Jenis daya tarik negatif ketiga, untuk kebencian, tidak memiliki penggunaan etis untuk hubungan masyarakat dan dengan demikian tidak layak dipertimbangkan di sini.
Pertama, fear appeal, yaitu ketakutan adalah salah satu emosi manusia yang terkuat dan daya tarik rasa takut dimaksudkan untuk mengakibatkan kecemasan atau kekhawatiran di antara penerima, seperti iklan yang berfokus pada ketakutan akan baru bau badan atau politik pesan yang berpusat pada dugaan bencana yang menunggu publik jika kandidat lawannya terpilih. Kedua, guilt appeal, yaitu banding untuk rasa bersalah atau malu pribadi terdiri dari strategi pesan negatif lainnya. Salah satu yang merupakan sisi lain dari daya tarik kebajikan banding rasa bersalah adalah teknik persuasif yang umum, khususnya di bidang komunikasi pemasaran dan penggalangan dana. Determining message appeals. Rational appeal upstage college dibagi menjadi dua banding. Pertama, proposisi faktual berdasarkan keuntungan bagi siswa, termasuk saat ini dan masa depan, program akademik, akreditasi, bantuan keuangan, dan komitmen alumni dan komunitas untuk magang dan pendampingan. Kedua, proposisi nilai yang menegaskan bahwa perluasan ini adalah demi kepentingan terbaik siswa dan wilayah negara bagian. Emotional appeal, daya tarik untuk emosi positif, terutama kebajikan peningkatan diri dan realisasi potensi pribadi. Untuk tujuan penggalangan dana, itu akan menjadi menarik bagi kebajikan altruisme dan berbagi dengan siswa yang membutuhkan bantuan dalam memperoleh pendidikan tinggi. Verbal communication. Kedua jenis daya tarik logis dan emosional dapat dikomunikasikan baik secara verbal maupun secara non-verbal. Mari kita lihat pertama pada komunikasi verbal dan kemudian pada komunikasi non-verbal yang berlaku untuk hubungan masyarakat pemasaran dan disiplin terkait. Pertama, message struktur. Struktur pesan telah menjadi subjek pada penelitian. Beberapa tertentu elemen telah diteliti, memberikan satu sisi atau beberapa sisi argumen, urutan presentasi, dan nilai menarik kesimpulan atau membuat rekomendasi. Sebaiknya Anda hanya menyajikan sudut pandang Anda atau haruskah Anda membahas argumen oposisi? Penelitian menunjukkan bahwa itu tergantung pada penonton dan keadaan. Ada beberapa argumen di dalam message struktur. Pertama, one side argumen. Argumen sepihak menyajikan sudut pandang organisasi atau pembicara tetapi tidak menentang dilihat. Kedua, two side argumen. Di sisi lain, beberapa argumen menghadirkan pro dan kontra. Dari suatu masalah belum tentu secara objektif. Mereka biasanya mengkritik posisi oposisi. Ketiga, order presentation. Urutan presentasi mengacu pada cara argumen terungkap. Jika Anda mempresentasikan argumen di urutan dari yang paling kecil ke yang paling penting atau sebaliknya, secara umum tampaknya tidak masalah, asalkan konsisten. Keempat, drawing conclusions. Menyajikan bukti dan kemudian secara eksplisit memberitahu audiens bagaimana menafsirkannya, menggambarnya. Kesimpulan telah menjadi subjek banyak penelitian. Kelima, reiteration. Area terakhir yang perlu dipertimbangkan untuk struktur pesan yang efektif. Pengulangan mengacu pada internal pengulangan gagasan utama dalam pesan persuasif. Ini bukan jenis redundansi yang melibatkan pergantian frase yang berlebihan. Ada message content. Isi pesan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efektivitas strategi pesan, apakah positif atau negatif. Pentingnya konten tidak dapat ditekankan. Pertama, ada clarity. Sebuah pesan pertama dan terutama harus dipahami. Kejelasan adalah kualitas menulis dan berbicara. Kejelasan ekspresi dan pemikiran yang membantu audiens dengan mudah memahami pesan Anda. Salience. Dalam periklanan, perencana fokus pada proposisi penjualan unik. Sesuatu yang istimewa itu bahwa produk atau layanan mereka menawarkan yang berbeda dari semua kompetisi. Unique selling proposition adalah jenis pernyataan ceruk yang memposisikan produk untuk segmen pasar yang dituju. Ada power words. Penggunaan bahasa yang kuat dapat memainkan peran penting dalam efektivitas komunikasi. Kekuasaan kata-kata juga disebut grabber, merujuk pada terminologi dan definisi yang sangat berpengaruh sehingga mereka sering dapat menentukan keberhasilan hubungan masyarakat untuk suatu gerakan atau kampanye. Branding rights. Permainan
penamaan bisa menjadi usaha yang menguntungkan dan saling menguntungkan. Hak merek, hak hukum untuk menyebutkan tempat atau kegiatan telah menyebabkan perusahaan menghabiskan banyak uang untuk menempatkan mereka. Nama pada bangunan dan acara, tempat olahraga, dan turnamen berfungsi sebagai panggung utama untuk hak merek. Ada strong quotes. Pernyataan yang dibuat orang, kutipan, merupakan aspek penting dari komunikasi verbal. Kutipan seperti itu harus mudah diingat dan harus berisi. Penulis PR harus menggunakan kutipan yang kuat dalam siaran pers mereka. Pernyataan konferensi pers dan wawancara, serta lainnya kesempatan untuk berinteraksi dengan media. Ethical language. Menggunakan bahasa yang etis adalah suatu keharusan bagi setiap praktisi PR. Dalam mempertimbangkan perumusan verbal pesan Anda, perhatikan implikasi bahasa. Dan terakhir, legal language. Komunikator strategis juga akrab dengan hukum yang mempengaruhi pilihan bahasa mereka, dan mereka menghormati baik isi maupun semangat dari undang-undang tersebut. Komunikasi nonverbal terjadi melalui tindakan dan isyarat selain kata-kata yang mengandung makna. Beberapa penggunaan komunikasi nonverbal yaitu untuk menciptakan kesan di luar elemen komunikasi nonverbal, untuk mengulangi dan memperkuat apa yang dikatakan secara verbal, untuk mengatur interaksi antar partisipan dalam pertukaran komunikasi, untuk mengekspresikan emosi di luar elemen verbal, untuk menyampaikan pesan, relasional, kasih sayang, dominasi, rasa hormat, dan sebagainya, untuk mempromosikan komunikasi yang jujur dengan mendeteksi penipuan atau menyampaikan kecurigaan, untuk memberikan kepimpinan kelompok atau sosial dengan mengirimkan pesan, kekuatan, dan persuasi. Banyak komunikasi terjadi bukan melalui kata-kata, tetapi melalui pesan visual. Komunikasi nonverbal memiliki beberapa elemen yang berhubungan dengan bahasa tubuh, kontak mata, ruang sosial, sentuhan, isyarat, vokal, dan penggunaan waktu sebagai elemen komunikasi. Kinesis berkaitan dengan bahasa tubuh, kadang-kadang disebut display efektif. Ini dapat juga menangani tubuh secara keseluruhan atau dengan bagian-bagian tertentu, terutama wajah, tangan, dan lengan. Kinesis juga berhubungan dengan postur tubuh dan dengan ekspresi mata dan wajah seperti melengkungkan alis atau memutar mata. Okulesis sangat berhubungan dekat dengan kinesis. Hal ini berkaitan dengan perilaku mata sebagai elemen komunikasi, seperti tatapan versus gerakan mata yang dinamis. Prosemis, cara manusia menggunakan ruang dan pengaruh ruang dalam komunikasi. Biasanya kita mempunyai tempat, misalnya di mana tempat biasa kita duduk saat kuliah, atau ruang mana yang biasa digunakan oleh masing-masing keluarga. Artinya, orang membuat jarak atau ruang. Haptics, sentuhan atau kontak tubuh, cara terbaik untuk mengkomunikasikan sikap pribadi, baik yang positif maupun negatif. Contohnya, memeluk, berjabat tangan, menyepak, memukul, mengelus kepala, dan mencium tangan. Vokalis, kategori vokal atau paralanguage berkaitan dengan isyarat vokal seperti aksen, irama bicara, dan tempo. Chronemics, waktu dapat mempengaruhi terjadinya komunikasi, dan ini dimasukkan ke dalam komunikasi nonverbal. Jenis chronemics, misalnya komunikasi yang dilakukan saat pagi hari, tubuh perlu perhatian lebih agar informasi dapat disampaikan dengan baik, sebab umumnya kita belum sepenuhnya siap menghadapi hari. Komunikasi visual merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tidak hanya bergantung pada kata-kata, melainkan juga simbol, gambar, suasana hati, musik, pakaian, dan sebagainya yang membawa pesan. Komunikasi visual diantaranya simbol, diwujudkan dengan gambar, bentuk gerakan, atau benda yang mewakili suatu gagasan,
seperti rambu-rambu lalu lintas. Logo, sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atau suatu bentuk entitas seperti lembaga, organisasi seperti logo restoran KFC. Musik memiliki nilai simbolis khusus. Lagu-lagu seperti God Bless America dan Palm and Christmas memiliki arti khusus yang terkait dengan malam tahun baru, liburan patriotik, dan kelulusan masing-masing. Language atau bahasa. Dalam beberapa konteks, bahasa itu sendiri bisa menjadi simbolik. Pertimbangkan simbolisme budaya bahasa Ibrani, Latin, Arab, Hindi, dan bahasa lain yang terkait dengan tradisi agama. Physical artifact. Nilai simbolis kadang-kadang melekat pada artefak fisik, seperti palu yang digunakan oleh para hakim, atau lencana yang dikenakan oleh petugas polisi. Ada juga baju, people, atau orang, maskot, warna, dan pengaturan. Branding the strategic message merupakan penciptaan pesan yang jelas dan konsisten untuk sebuah organisasi. Tujuan branding adalah untuk menumbuhkan pemahaman dan niat baik dan untuk mendorong partisipasi dan dukungan. Language of branding. Sebelumnya dalam langkah proses perencanaan strategis ini, kita berfokus pada komunikasi nonverbal, terutama pada pengembangan isi pesan strategis. Terutama dengan memperhatikan branding, kita dapat melihat pendekatan komunikasi verbal dan nonverbal untuk menciptakan citra untuk bisnis organisasi atau nirlaba. Slogan adalah ringkasan dalam program komunikasi. Terkadang disebut logo verbal, seringkali istilah tagline yang pernah dikaitkan terutama dengan pemasaran, digunakan mengacu pada slogan yang digunakan untuk hubungan masyarakat dan tujuan promosi lainnya.